Ini adalah video lanjutan dari part satunya. Sorry, sebenarnya tadi videonya ke stop dan memorinya penuh. Sekarang saya ingin melanjutkannya. Terakhir habis dari sama Makoni yang berurusan kepada orang-orang yang kasar. Dia berutang karena selalu mencoba semua usaha untuk mendapatkan uang agar dapat menghidupi istri dan anaknya. Kata-kata ayahnya sekarang menjadi hantu di kuping Marconi, dan hatinya sakit setelah melihat semua teman-teman yang bersekolah di Tasikmalaya sudah menjadi perwira kapal, dan ada juga yang menjadi kepala dinas pendidikan. Kata orang-orang, Marconi kualat kepada ayahnya, dan ada juga yang sudah menjadi kepala dinas pendidikan. Kata orang-orang, Marconi kualat kepada ayahnya, dan Marconi meminta maaf kepada ayahnya. Satu-satunya harapan Marconi adalah bekerja sebagai menggoreng telur di jalan aspal bersama Abu Dhabi. Marconi selalu mengeluarkan air mata setelah melihat anak-anak yang baru pulang dari sekolah, dan setelah dia melihat anak-anak itu, dia memiliki pemikiran untuk mencetak buku dan ditawarkan kepada murid-murid dan guru-guru, dan dia menjual alat musik yang sudah dibuatnya dan buku-buku, dan uangnya dia untuk membuat usaha percetakan batagung. Menurut saya bab 5 ini menceritakan kehidupan Marconi yang dulu dan tentang kehidupan Marconi sekarang. Tadi itu adalah bab 5. Sekarang saya ingin menganalisis bab 6. Bab 6 ini berjudul Volare. Dan bab ini dimulai dengan Amirza yang tidak mau ketinggalan sandiwara radio yang berjudul Menantu Durhaka. Dan setiap malam pasti selalu ada sandiwara yang berjudul Menantu Durhaka ditayangkan ke radio lokal. Sandiwara yang berjudul Menantu Durhaka adalah acara kesayangan Amiru dan ibunya. Karena sudah tahu bahwa itu adalah acara kesayangan Amiru dan ibunya, Amirza segera membawa radio yang sambar petir ke kios reparasi elektronik untuk diperbaiki sebelum sandiwara sudah ditayangkan. Yang memiliki kios itu adalah Syarif Miskin. Dulunya Syarif Miskin berprofesi asisten operator alat berat seperti heavy duty. Heavy duty adalah orang yang memakai helm kuning yang bekerja dengan mesin-mesin berat. Lalu setelah bekerja menjadi asisten operator alat berat, dia mengganti profesi menjadi juru rias, pengantin, dan setelah dia bosan di bidang itu, dia mencoba menjadi profesi menjadi montir radio. Lalu Syarif memberi saran kepada Amirza terhadap radio itu. Adalah siaran radio akan lebih mudah jika ujung kawat yang diulur dari antenanya ditautkan ke kumpangan logam yang lebar. Maksud dari kumpangan adalah makhluk nigrat yang bisa muncul ketika dipegang oleh orang-orang pintar. Saat Amirza mendengar kata kumparan, Amirza tidak mengerti maksud dari kumparan. Amirza hanya lulusan SD dan bekerja buruh pabrik sendal jepit. Ketika sampai di rumah, Amirza berkali-kali menarik napas panjang dan wajahnya tegang karena isi dalam kepala Amirza dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah tingkat universitas. Amirza selalu berusaha untuk mengetahui maksud dari kata kumparan, dan tiba-tiba Amirza tersenyum karena sudah tahu apa yang dilakukannya. Amirza langsung mencoba diulurkan kawat dari ujung antena radio menuju kandang bebek. Rupanya Amirza sudah mengetahui definisi kumparan logam yang lebar itu, yaitu jalinan kawat ram yang menjadi kandang bebek. Saat Amirza mengerjakan radio, Amiru melihat tingkah laku ayahnya sambil berusaha menahan tawa. Amiru adalah orang yang paling cerdas. Nilai IPA di rapotnya adalah di atas 8,5, dan Amiru tahu bahwa yang dilakukan Amirza adalah hal yang konyol dan tidak berguna. Secara diam-diam, Amiru selalu menganalisis eksperimen Amirza. Jika eksperimen ini gagal, berarti Amirza telah gagal sebanyak 16 kali. Menurut pemikiran Amiru, menautkan kawat antena ke kandang bebek pasti membuat siaran radio semakin buruk karena bisa terjadi induksi dan bisa
juga terjadi satu konsep yang berbahaya karena frekuensi radio saling bertabrakan, dan masih banyak lagi masalahnya. Akan tetapi, Amirul secara selalu diam-diam karena tidak mau membuat ayahnya kecewa dan karena tidak tahu makna radio itu bagi Amirza. Karena dia tahu makna radio itu bagi Amirza ya. Amirul selalu terus saat Amirza mengerjakan radio itu. Dan karena Amirza melihat anaknya memandangnya dengan kagum, Amirza semakin gesit mengerjakan radio itu. Setelah ditautkan, Amirza meminta Amirul mengambil baterainya yang dijemur di atas genteng. Lalu 4 baterai dimasukkan ke dalam radio. Setelah dimasukkan, Amirza langsung memutar tombol volume sekaligus tombol on off. Amirul langsung cepat-cepat menutup telinga dengan tangannya karena tahu eksperimen ini akan gagal. Dan radio akan mengeluarkan suara wing. Lalu diputar-putarnya tombol tapi selalu mengeluarkan suara serak wing. Ketika mengetahui eksperimennya gagal total, Amirza hanya bisa pasrah di atas kursi rotan dan tiba-tiba terdengar suara musik yang suaranya tidak ada kemersok. Lalu Amirza senang dan selalu menatap radio itu. Ibu Amirul terbangun dari tidurnya karena mendengar suara radio yang jernih dan tidak ada suara kemersok. Lalu dia melangkah ke tempat radio itu. Lalu Amirza dan Amirul senang karena mendengar lagu itu. Menurut saya bab 6 ini menceritakan tentang perjuangan Amirza dalam memperbaiki radio dan mendapatkan pengetahuan baru dari syaraf miskin. Dan itu adalah saya menganalisis video ini. Dan sekarang saya ingin memberitahu kalian kelebihan dan kekurangan dari novel Ayah ini. Kelebihan dari novel Ayah ini adalah semua tokoh yang ada di dalam novel dapat membuat menjadi kehidupan nyata, dan cerita dari novel ini sederhana. Dan kekurangan dari novel Ayahnya adalah alurnya susah dipahami dan beberapa kata-kata sulit untuk dipahami. Keunikan dari novel ini adalah gaya bahasa dan gaya bercerita. Nilai yang saya dapat dari membaca isi novel Ayah ini adalah perjuangan seorang ayah kepada anaknya tanpa mengenal ikatan darah. Menurut saya novel ini layak untuk dibaca karena memiliki nilai yang diajar dan banyak memiliki nilai yang diajarkan. Saya ingin memberitahu siapa Purnama ke-12 dan Amirul dalam cerita novel Ayah. Purnama ke-12 adalah panggilan nama Saberi dan Amirul adalah anak Lena. Terima kasih sudah menonton video saya tentang menganalisis novel Ayah yang dibuat oleh Andrea Hirata. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan mohon maaf atas kelibet kata-kata saya. Dan saya jarang melihat kamera, mohon maaf, itu kekurangan saya. Bye bye.